Sobat Aksi Nyata. Selamat datang di podcast Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku, Laras Tahira. Yes, seperti biasa, ini kita lagi podcast outside. Beda dari biasanya nih Sobat Aksi Nyata. Karena kalau kamu lihat di sekeliling Laras, wow, kita kayaknya tuh lagi berwisata banget gitu ya. Jadi hari ini tepatnya podcast Aksi Nyata itu lagi outside di Transera Waterpark Bekasi. Gak nyangka kan di Bekasi ada tempat seseru ini. Jadi sebelumnya Laras juga mau ngingetin kalau podcast ini tuh tayang di beberapa platform ya. Selain kamu bisa nontonin di live Instagram, Twitter, YouTube, website, semuanya bisa kamu lihat di @partaiprindo. Terus kamu juga bisa nontonin ini di Sindonews, okezone.com, terus bisa di inews.id juga. Pokoknya semuanya bisa kamu tontonin di situ ya. Dan untuk pembahasan kita sore hari ini, kita akan membahas mengenai wisata religi sebagai strategi untuk keluarga pergi berkreasi. Bingung kan? Aku ada di kolam renang, tapi kok ada wisata religinya? Makanya langsung deh ngobrol-ngobrol ya sama GM Transera Waterpark. Sudah ada Pak Zaki Afifi di sini. Selamat sore Pak Zaki. Selamat sore Lara. Gimana kabarnya Pak Zaki nih? Alhamdulillah luar biasa, semangat selalu. Wah, luar biasa. Ini kalau kita lihat kan kayaknya pas masuk gitu ya Sobat Aksi Nyata, kalau ini terutama buat kamu yang belum pernah datang ke sini, vibes-nya itu bukan hanya kayak kolam renang aja, tapi kayak lagi ada di sebuah tempat yang segalanya ada di situ. Dan yang bikin saya tadi kagum, Pak Zaki, tadi juga sempat disampaikan sama Pak Zaki ya, kok tiba-tiba ada wisata religinya, dan ini tuh bener-bener mengejutkan dan luar biasa sih, Masya Allah ya. Untuk kaum muslim pasti ketika masuk ke dalam museumnya tuh merinding gitu Pak Zaki ya, kayak terharu gitu. Tapi sebelum jauh ke situ, mungkin pengen nanya dulu nih Laras, kan Pak Zaki ini sebagai seorang GM, ya kan? Yang dimana penonton kita kan kebanyakan milenial dan juga Gen Z. Suka penasaran gitu Pak Zaki, tugas seorang GM tuh sebetulnya pada hakikatnya tuh apa sih? Ya, makasih. Kita ini sebetulnya saya sebagai GM Transera Waterpark mempunyai tugas yang sangat luar biasa. Kita mengelola waterpark Transera di Bekasi ini, yang saat ini mungkin penduduk Indonesia ingin berwisata. Selama kemarin kita pandemi hampir 2 tahun ya. Nyata setelah pandemi selesai, itu antusias pengunjung ingin berlibur ke tempat wisata luar biasa. Pasti. Saya sebagai GM bagaimana di momen kesempatan ini mengelola tempat wisata ini biar bisa digemari, dinikmati oleh para pengunjung, khususnya keluarga bisa berlibur ke sini. Pertama adalah kita mengelola bagaimana tempat wisata ini merasa aman dan nyaman, dan pengunjung merasa happy ke sini. Nah, yang sudah pasti kita harus kelola adalah di internal dulu. Saya punya tim manajemen dan tim untuk istilahnya pasukannya lah ya. Bagaimana tim hospitality ini kita menyiapkan untuk melayani kepada pengunjung. Baik menyiapkan sarana dan prasarananya, terutama untuk seperti ini, kita ada kolam ombak. Ini mengingatkan masa kecil banget, kita pasti pengen banget ke kolam ombak kayak gini nih. Betul. Yang udah pasti kita melihat dari safety-nya juga, karena ombak ini lumayan cukup beresiko juga. Karena ada safety ini, kita tim lifeguard kita siapkan dengan tim yang handal, dan juga kita airnya. Laras bisa lihat airnya sangat jernih sekali. Iya, bersih banget loh. Itu penting. Iya, pasti dong. Penting. Nah, juga kebersihannya juga, keamanannya semuanya, bagaimana kita kelola dengan baik semuanya. Toilet, bintang 5 buat toiletnya, bersih banget Pak Zaki. Kan? Tadi saya udah deg-degan, biasanya kalau tempat keluarga, apalagi banyak anak kecilnya, mohon maaf ya, tapi banyak tempat yang nggak terlalu dipikirin gitu toiletnya. Tadi pas masuk, wah betah nih lama-lama di toilet nih, gitu ya. Tapi kalau Pak Zaki sendiri berkecimpung di dunia pariwisata ini udah berapa lama Pak? Saya berbicara mengenai history dari zaman kuliah segala macem gitu. Baik, saya dari tahun 97, kurang lebih berarti hampir 16 tahun saya kelola wisata. Memang saya basicnya adalah di entertain. Saya sebelumnya pada saat kuliah itu memang senang di pariwisata. Pada senang jalan-jalan gitu ya. Jadi saya dulu emang sebagai duta di Bogor. Saya ikut lomba Jajaka Bogor, Mojang Jajaka Bogor. Ternyata pageant loh Sobat, ternyata luar biasa ya. Alhamdulillah saya juara 1 tuh Pak ya. Alhamdulillah. Jadi saya punya misi oleh Pak Wali Kota zaman sebelumnya itu untuk bisa membantu pariwisata di Kota Bogor. Iya, alhamdulillah banget. Jadi, ya. Karena kan biasanya itu goals para abang none, Mojang Jajaka gitu ya Pak Zaki ya, punya tempat wisata sendiri gitu. Iya, betul. Akhirnya saya berkesempatan pertama kali kerja itu di Jungle Bogor. Di Jungle Waterpark. Di Jungle Waterpark. Itu tahun 98 pertama, dan alhamdulillah
itu saya bisa mendapatkan hat trick di dunia. Itu kita pernah mencapai 18 besar dunia. Masya Allah, luar biasa. Itu di The Jungle Bogor. Indonesia nomor 1 kita The Jungle Bogor. Tepuk tangan virtual dong boleh loh. Alhamdulillah Oke, sekarang pun ya. di Transera Waterpark ini sudah mulai meningkat pengunjungnya dan digemari oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Iya. Ini makanya ini kan tadi Pak Zaki juga nanya, Laras pertama kali ke sini. Iya, pertama kali dari awal kita datang aja udah terpesona gitu ya melihat apa-apa aja yang ada di sini gitu. Tapi memang ya Pak Zaki kalau kita ngomongin soal pariwisata, terus wisata yang memang harus terus dikembangkan. Kebetulan aku juga Abang None 2017. Oh, Masya Allah. Jadi kan emang kita selalu ya kalau di zaman kita pageant tuh selalu ditanya apa nih yang pengen dikembangkan wisata di daerahnya dan segala macamnya gitu kan. Dan ya itu dia, wisata itu bisa jadi salah satu ajang untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan adanya Transera Waterpark Bekasi ini, untuk perkembangan ekonomi terutama di Bekasi ini berpengaruhnya seperti apa? Sesignifikan apa nih Pak Zaki? Baik, saya mengalami pada saat masa pandemi. Oke, nah sebagai itu bukti. struggling ya? Struggling ya. Kebetulan saya di situ sebagai ikut dalam paguyuban pariwisata di Bekasi ya, Pak ya. Itu pada saat pandemi kan kita wisata tidak buka, tutup ya, Pak ya. Iya. Dan pada saat itu pandemi itu hampir semua wisata akan tutup. Iya. Ternyata memang dampaknya luar biasa wisata ini, Mbak ya. Akhirnya kami dengan paguyuban pariwisata di Bekasi itu membantu untuk kita audiensi ke Bupati Bekasi. Karena kalau kita tidak buka, itu akan tutup semua wisata. Dampaknya para pekerja maupun para pengrajin maupun yang pedagang-pedagang akan semua kehilangan pendapatan. Jadi alhamdulillah kami berusaha dengan paguyuban itu membantu kepada Bupati untuk membuka wisata lagi, kita bisa buka. Dan sampai saat ini sektor ekonominya terutama kebutuhan untuk masyarakat, tenaga kerja, untuk pedagang-pedagang dan sektor usaha lain sangat terbantu sekali, Mbak. Luar biasa sekali, berpengaruh. Kalau dibandingkan Pak, tingkat pariwisata dari sebelum COVID dan setelah COVID, ini kan pasti antusias masyarakat tuh semakin jauh berkali-kali lipat lebih besar. Pengen jalan-jalan, apalagi keluarga yang sudah pada punya anak pasti pengennya jalan-jalan sama keluarga gitu ya. Sangat signifikan nggak bedanya nih Pak? Nah, ini sebetulnya menarik sekali, Mbak. Ras ya, masa pandemi atau COVID dengan saat ini pengunjungnya sebetulnya kalau yang dialami oleh Transera Waterpark adalah lebih banyak pada saat pandemi, Mbak. Oh, justru pas pandemi banyak? Pandemi banyak. Aneh kan? Luar biasa. Oke. Kenapa? Nah, kenapa Transera Waterpark pada saat pandemi orang lain sepi, kita rame? Nah, saya dengan tim khususnya adalah pada saat orang-orang di rumah, pada saat PPKM, sekolah di rumah, pastinya kan pingin juga keluar dong, pingin berlibur. Banget. Betul kan? Pemerintah ada beberapa kelonggaran. Nah, kami itu yang disiapkan bukan hanya berenangnya, Mbak. Kita siapkan prokesnya. Alhamdulillah, prokes yang kita siapkan dari mulai kita di depan ada untuk pakai masker, himbauan-himbauan prokes. Itu kita mendapatkan prokes terbaik di Indonesia, Pak, gitu, Mbak. Untuk wisata. Udah dicap aman gitu ya. Jadinya akhirnya para pengunjung masyarakat Indonesia yang ingin berlibur di tempat aman dan nyaman ke Transera berjibunlah atau banyaklah pengunjung ke Transera Waterpark. Alhamdulillah. Gitu sih, Mbak. Makin sini makin terdengar lah Transera Waterpark dan makin rame. Ini kita syuting weekdays ya, Sobat Aksi Nyata. Lihat ramenya kayak apa, luar biasa kan? Karena tadinya kan Laras mikir, oh kita syuting weekdays supaya sepi kali tempatnya, supaya kita enak syutingnya. Ternyata tetap rame-rame juga. Luar biasa, jadi kan, ya? luar biasa sekali. Karena ini sih kalau menurut aku pribadi ya Pak Zaki ya. Mungkin orang juga kesini bukan cuma untuk berenang aja, tapi ternyata banyak fasilitas-fasilitas yang bisa dinikmati sama pengunjung dari Transera Waterpark. Salah satunya yang paling menarik adalah Museum Religi. Ini boleh diceritain Pak, awalnya kenapa kepikiran ada Museum Religi? Kemudian kalau kita masuk ke dalamnya itu banyak, apa bilangnya ya, pedang, ada sendal Rasulullah juga. Pokoknya ya ketika kamu masuk ke dalam tuh kamu bisa tahu cerita zaman dulu Muslim seperti apa tuh ada di situ gitu. Coba boleh ceritain tuh Pak Zaki tuh. Baik, tadi kan Laras pada saat datang ke sini kan cukup kagum ya. Iya, aku langsung datang masuk ke situ loh, ke Museum Religi. Sejarah Islam ya. Iya. Jadi gini Mbak Laras ya, yang menarik sekali kenapa di museum di tempat wisata atau Transera Waterpark ada Museum Sejarah Islam. Khususnya itu adalah peninggalan sejarah Nabi besar Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Betul. Itu yang sangat menarik. Pastinya untuk Indonesia, masyarakat terbesar kan adalah Muslim. Kita melihat ini potensial market. Yes. Nah kebetulan ini barang-barang ini memang replika.
yang aslinya dari di Turki ya, di Museum Topkapi. Ya. Tapi ini berizin khusus dari Turki, Mbak. Oh, jadi ini udah langsung Izin dari khusus Turki langsung Turki nih. langsung ya. Itu di Asia Tenggara hanya ada 2. Heeh. Di Malaysia dan Indonesia. Dan di Transera Waterpark Transfer Bekasi. tepat. Luar biasa. Jadi ini kesempatan yang sangat bagus sekali, apalagi kita sebagai umat muslim. Siapa sih yang nggak kenal Rasulullah? Iya. Kita pasti punya dong. nabi, panutan Ya. kita, dan pastinya ingin mengenal sejarah perjuangan Rasulullah. Jadi itulah momen kita untuk ada di sini. Iya, terutama buat anak-anak yang suka nontonin kisah Nabi di video ya. Ketika kamu masuk ke dalam, pasti udah langsung bisa relate gitu. Oh, ini peninggalan sejarah Rasulullah nih yang biasa kita tonton di YouTube, meskipun replika tapi terasanya kayak asli aja gitu, Iya, Pak Zaki betul. ya. Selain wisata religi, tadi juga Lara sempat lihat ada mini zoo. Ini super lengkap banget. Dan tadi Pak Zaki sempat ngebisikin sih, kita masih ada proyek-proyek lainnya. Jadi kira-kira nih apa aja nih fasilitas keseluruhan yang ada di Transera Waterpark ini? Baik, selain kita wisata waterpark yang ada di sini, kita terus development ya. Ya. Kita ada mini zoo. Mini zoo itu kita ada hewan-hewan langka. Kita lokal semuanya, Mbak ya. Oh, hewan-hewan langka Hewan ya. langka, jadi anak-anak bisa berinteraksi langsung. Contohnya kita ada burung hantu, ada ular, ada kelinci. Ya. Edukasi sekali, Mbak ya. Juga kita punya kolam ombak ini yang sangat menarik ya, Mbak ya. Kolam ombak, dan juga kita ada tangga lomba ribon, Mbak ya. Itu gimana? seluncuran. Oh, itu pakai ban. Pakai ban. Oh. Seru banget, berwarna-warni, Iya, iya, iya. bersama keluarga, main semprotan dengan ban, luar biasa. Di sini ada wisata religi, ada mini zoo juga, dan ada tempat-tempat lain yang mungkin nanti Pak Zaki bisa jelasin lagi lah apa-apa aja yang baru. Tapi yang pasti kalau pengen tahu fasilitasnya seperti apa ya datang ke sini biar bisa merasakan juga gitu ya. Nah, kalau berbicara mengenai strategi nih Pak Zaki, kan kita tahu waterpark banyak ya. Apalagi di Jawa Barat tuh pasti banyak banget waterpark. Strategi dari Transera Waterpark sendiri untuk menarik para wisatawan, nggak cuma dari Bekasi aja, tapi dari luar kota seperti apa, Pak? Ini penting. Bekasi ini memang tidak seperti di Bogor dan Bandung ya. Ya. Bukan tempat wisata atau tempat destinasi. Itu dia. Menarik sekali PR ya. kan? PR. Tapi yang menariknya lagi, itu di sini Transera Waterpark setiap hari, weekday maupun weekend rame, Mbak. Weekdays juga, ya ini kebukti sih. Ini kan Rame weekdays kan? Betul kan? Tadi bilang Mbak nanya strateginya. Iya. Nah, kenapa? Karena kita ingin pertama adalah melihat market dulu. Oke. Bagaimana masyarakat Jabodetabek yang harusnya jauh-jauh ke Bandung, mohon maaf ya, keluar kota, nggak usah Iya. jauh-jauh, bahwa di Benar-benar. Bekasi ada tempat wisata yang lengkap. Ya. Mau wisata religi, kita punya museum sejarah Islam. Yes, betul. Mau main ombak, nggak usah ke pantai, kita punya kolam ombak. Bersih lagi airnya kan? Betul. Kita mau lihat binatang-binatang, kita punya mini zoo. Iya, iya. Lengkap semuanya. Jadi itu yang kita lengkapi semua di Transera Waterpark. Oke, berarti strateginya menyediakan apapun yang dibutuhkan oleh para wisatawan Betul. gitu ya. Segala ada di sini gitu. Betul. Oke, tapi dengan adanya wisata religi dengan menyediakan museum Islam ini berdampak sangat positif gak untuk para pengunjung terutama yang datang ke sini? Baik, pastinya dari historical pengunjung kita, Mbak, itu mulai anak-anak PAUD sampai TK, SD sampai SMA belajar sejarah Islam yang biasanya mereka belajar melalui buku, YouTube, bisa langsung melihat sejarahnya Rasulullah dan sahabat itu langsung, itu berdampak positif. Oh. Ditambah lagi mereka bersolawat, itu kan iya. berdampak luar biasa, Mbak. Iya. Mereka maaf ya, yang tahunya sekarang adalah pahlawan-pahlawan yang Oh, iya. sebetulnya di luar kita punya panutan. Ya. Nabi Muhammad, jadi lebih mengenal Nabi Muhammadnya gitu, Bang. Oke. Luar biasa. Dan mereka malah pada nangis. Iya, terharu. Terharu, Kayak Mbak. tadi aku juga pas datang terharu gitu. Luar biasa. Merasakan langsung, Mbak ya? Iya, merasakan langsung banyak. Kalau penasaran banget langsung datang aja lah ke Transera ya. Tapi mungkin boleh sebelum kita menutup podcast ini, bolehlah dibisikin dulu nih harga tiket masuk ke Transera ini, Pak Zaki. Kalau harga itu sangat terjangkau. Masa sih? Betul, Tempatnya lengkap loh. terjangkau sekali. Aku perkirakan ya, kayak satu orang tuh 250.000. Enggak? Nggak nyampe. Oh, nggak nyampe? Nggak nyampe. Betul, ke tempat-tempat waterpark kayak gini kan mahal biasanya Pak Zaki. Sangat kompetitif harga kita, Pak. Oh gitu? Murah sekali. Coba terjangkau. kasih tahu deh. Oke. Kisaran berapa? Weekdays berapa? Weekend berapa? Weekdays itu hanya Rp65.000 saja Masa sih Pak untuk Zaki? waterparknya. Ini harga ini nggak? Harga teman nggak? Harga umum, Oh, harga spesial malah kita berikan. Harga spesial 60.000 per Kalau orang. teman lebih spesial lagi. Oh, lebih spesial lagi. Kalau tim podcast Berindo lebih spesial lagi ya. Super lagi, super spesial. Kalau weekend Pak Zaki?
Kalau weekend hanya Rp80.000 saja. 80.000 nggak nyampe 100.000 loh. Betul. Untuk waterpark sebesar ini dan kamu bisa sekalian merasakan sensasi datang ke museum religi, ada mini zoo juga, ada bumper car juga Iya, ya. bumper car, ya betul. Lengkap banget loh Sobat Aksi Nyata ya. Jadi jangan lupa untuk datang ke sini. Nah terakhir deh Pak Zaki, pesan-pesannya terutama untuk generasi milenial dan juga Gen Z yang mungkin ya satu sisi punya mimpi juga untuk menjadi seorang GM seperti Pak Zaki. Coba boleh ceritain dan sekalian ajakannya untuk datang ke Transera Waterpark. Luar biasa nih. Nggak kerasa ya. Saya ada levelnya level apa berarti? Saya ada level Gen Z ya buat saya. Iya Gen Z lah Pak. Kalau kan generasi strawberry sekarang yang baru. Oke, pastinya semenjak saya masih muda, kita punya confidence. Nah, Percaya penting. diri dulu penting, Mbak. Karena seperti sama kayak Mbak, kita ikut yang positif aja, Ya. ikut lomba-lomba, Betul. ikut partisipasi lah. Ada namanya perlombaan, ada namanya kegiatan yang positif, kita ikut aja. Juara satu nih yang ngomong nih. Disitulah. Jadi saya belajar ikut paguyuban juga, Ya. ya Mbak ya. Dan alhamdulillah setelah itu saya lulus kuliah, saya mencoba untuk berdikari, belajar mandiri, bagaimana cara bekerja yang profesional. Ya. Sampai saya meniti karir saat ini, saya sebagai GM, itu memang perjuangan sangat luar biasa Mbak ya. Intinya kita harus percaya diri, Ya. semangat pastinya Mbak ya. Kita jangan lupa berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita yang penting lagi adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Betul, Karena ridho setuju. kita hanya di orang tua kita Mbak. Itu sih, Mbak. Setuju. Ini luar biasa ya. Terima kasih ya Pak Zaki ya. Dan ini juga tentunya berkaitan dengan Partai Perindo yang mempunyai campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia, relate sekali dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo ya, produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Jadi buat sobat aksi nyata yang pengen gabung juga bersama Partai Perindo, kamu bisa langsung kunjungin aja website di www.partaiperindo.com dan jangan lupa untuk di-download aplikasi Partai Perindo dengan cara scan barcode yang tersedia di layar sini. Oke. Kalau gitu terima kasih banyak Pak Zaki udah ngobrol-ngobrol, udah memberikan tempat untuk podcast aksi nyata di sini. Dan ini nggak tahu nih teman-teman kayak pada pengen langsung berenang di sini gitu. Dan tentunya terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Laras Tahira dan Pak Zaki kita pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di lain waktu. Dadah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.